PPL Mania. Gaskoy. Siap. Selamat dengerin podcast pemuda lajang. Jiwa muda yang lantang berjuang. Jangan kasih kendor, teruslah berjalan. Bersama kami podcast pemuda lajang. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di PPL Podcast pemuda Lajang. bersama Naudi Arfanda. Ivan Desaro. Nal, Kenapa tuh? kamu suka kopi? Suka banget dah. Kamu suka main basket? Dulu aku pemain basket banget. Wah, iya Serius. sih. Bukannya kamu pemain bola kasti dulu? Dulu aku pemain bola-bola. Bola-bola ya. Mandi bola. Wah, saya bola dada sih dulu. Oh ini ya, kalau main bola oper ya tahan dada. Oh, tahan dada. Iya, betul. Dan Sekarang bintang tamu kita ini salah satu pebasket juga dulunya. dan suka bikin kopi. Ya, dan dia juga banyak lah pengalamannya lah. Banyak banget. Dia tuh kabarnya ya, Kabarnya apa itu? kabarnya dia lahir dari 7 bola naga. Apaan? Dragon Ball. Dragon Ball. Gak ada hubungannya sih. Ini dia ada Halim Azmi. Halim Azmi. Mantap. Suaranya kurang besar ini. Ya. Oh gitu. Oke. Abdul Halim Azmi. Abdul Halim Azmi. Itu nama lengkap ente Pak ya. Yes. Oke, aku kenal Halim ini Dari mana tuh, Pak? waktu kerja di Radio Republik Indonesia. Oke. Ya, kalau kamu kan pas waktu kita nongkrong di tempat kopi juga. Nongkrong di tempat kopi. Kalau nggak salah sih Kopi Ria. Wah, malah kesebut nih. Nah, ngomongin kopi, dia juga sekarang punya brand kopi juga. Namanya Kopi Estimasi ya, Pak ya. Iya, kopi estimasi. Kopi Oke. estimasi. Tapi sebelum kita ke situ, Mm-mm. kita mau kulitin lagi seperti biasa. Kita mau apa ya? Ya. Flashback ke belakang. Yes. Jangan dikuliti, area kurbannya udah lewat. Bro. Oh iya Oke, betul. kalau gitu- Naldi memang suka tukang jagal dia. Suka Jangan, ngeliatin orang. jangan dikuliti. Kalau gitu, ayo kita gerayangi dia. Dia. Jangan nanti keenakan dia. Ucrak. Oke, Pak, sebenarnya asli Samarinda atau gimana sih? Aslinya lahirnya di Tanah Grogot. Wow, Kabupaten oke, Tanah Pasir. Grogot. Oke. Mungkin dari Samarinda itu perjalanannya kurang lebih 6 sampai 7 jam lah. Oke. Iya, betul. Lewat darat, lewat laut, Ya. lewat udara, api. Waduh, Avatar dong. Anak Raffi Ahmad ya. Oh, itu Rafathar. Oke. Ya, gitulah. Oke, terus? Terus beranjak ke Samarinda itu saat kuliah. Oh, awalnya. Oke, gara-gara kuliah ya. Makanya Gara-gara merantau kuliah. sini. Benar, gara-gara kuliah sampai tahun 2012 tuh belum lulus. Berapa tahun kuliah emang? Dari 2009 sih. Ah, 2012 oke. nggak tahu kenapa dapat ajakan Mm-mm. dulu mungkin dari teman juga, Ya. ayo coba kita asah ilmu kuliah. Oke. Tapi belum lulus. Oh gitu. Emang kuliah di mana, Pak? Di ilmu komunikasi. Oke, terus apanya yang mau diasah dalam ilmu komunikasi kamu waktu Ilmu kuliah? komunikasi ya jurnalistik pasti tahu Oke, lah. oke, oke. Jadi kayak ilmu komunikasi, ayo dong kita coba ini, terus ajakin tuh sama teman, mungkin tahu lah Naldi sama yang namanya Junai lah. Junai, itu oke. jadi sohib awal masuk di situ dulu. Oke. Di tempat jurnalistik. Oke. Habis- Sebut aja kali ya. Iya. RRI. Iya. Iya. Sebut aja. Di Mereka RRI. juga nggak mungkin denger kali. Nah, itu kan jadi bagian profil hidup juga, Pak. Benar. Di siap. RRI itu 2012 nyampe 2015. Oke. 2015 Oke. terus mencoba di dunia perbankan di 2015 sampai sekarang. Oke, Alhamdulillah. mantap sekali. Nah, dari dunia jurnalistik itu pengalaman apa yang kamu dapat di situ? Sebenarnya Selain sih bisa ketemu sama orang-orang penting gitu, bikin pertanyaan ya dan ini lain sebagainya. depan aku orang penting nih dulu. Wih, orang penting. Ini penting nggak penting sih orangnya. Tembok kan maksudnya. Gimana, Pak? Ya kalau ketemu orang penting pastilah Ya. banyak pengalaman yang tahu wartawan pasti tahulah ibaratnya sering ketemu orang-orang hebat, orang pejabat, terus dari pejabat kota maupun provinsi, terus sampai presiden juga alhamdulillah udah pernah ketemu dulu.
Oke, presiden di manakah ini? Dulu masih SBY. Oh, masih SBY. Sampai Jokowi kampanye ke Kaltim pun aku udah pernah ketemu. Oh gitu. Itu masih dalam di tempat yang lama ya kerjanya? Masih di tempat yang lama. Okay. Masih di tempat yang lama. Jadi pengalaman di situ, terus juga mengasah komunikasi. Juga di situ bagaimana cara kita menggali ilmu komunikasi juga di situ, dan alhamdulillah ada untungnya juga terpakai di dunia sekarang. Oke, gitu. di dunia perbankan ini ya. Dan perkopian ya. Woi, perkopian. Jangan punya kopi. Nggak jauh-jauh pasti ilkom ya, ilmu komunikasi ya. Betul, pasti kepake banget. benar. Komunikasi promo sama orang-orang ya. Iya. Oke, masih di jurnalistik. Berarti itu jadi kayak wartawan, Mbak ya? Pemberitaan atau gimana sih? Reporter. Oh, reporter. Jatuhnya reporter, kita yang cari berita, kantor yang ngatur agenda settingnya, kita yang cari berita, kita yang ngolah berita, kita yang cari narasumber, ya gitu. Jadi berita. Jadi mungkin untuk PPL Mania yang masih bingung, gunanya reporter gitu. Kamu juga yang nyari berita itu bakal di naiknya tuh kemana? Penyiar yang bakal bacain atau seperti apa? Atau kamu siaran juga waktu itu di RRI? Atau live report gitu? Enggak, kalau misalnya siaran sih enggak, tapi ada satu momen yang kita juga langsung menelpon narasumber langsung, dan juga dialog juga pernah ya, walaupun sesekali. Tapi kalau untuk langsung ke penyiar kayaknya belum. Tapi sistemnya masih kan, kalau misalnya reporter itu kan kita yang bikin berita, mengolah dan rekaman. Nanti rekamannya diputar sama penyiar. Gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi sistemnya news lah. Jadi beritanya itu yang hangat-hangat gitu. Kantang dulu, tes dulu. Kita harus tes nih ilmu jurnalistiknya nih. Contoh. Pada saat melaporkan, misalnya nih ada kejadian gitu. Misalnya kayak Samarinda sering banjir. Boleh. Apalagi sekarang banjir kan? Ya, sering banjir kan, misalnya. Misalnya nih ya. Esek. Ya kebetulan lagi hujan nih, tadi muter ke sini banget. Perjuangan banget kita mau podcastan hari ini ya. Betul. Saya aja sampai ketiduran tadi. Siapa? Yang lainnya. Oke, misalnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Abdul Halim Asmi melaporkan dari Jalan Abul Hasan. Kembali Samarinda diguyur hujan sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah siang tadi, dan hingga kini juga masih terlihat banjir yang lumayan membuat kemacetan di arah Abul Hasan menuju di Jalan Hidayatullah situ. Sedikit ya. Masih kepake banget ya. Masih kepake. Dan baru masuk kantor yang sekarang itu yang bank ini ya. Bank ini. Oke. Padahal udah mencoba diem untuk tidak ketahuan sebagai orang jurnalis. Ternyata ada yang ketahuan dan disuruh nge-MC. Tapi nge-MC-nya dapat uang dong harusnya ya. Kenapa? Tidak. Kenapa? Dapat uang nggak Pak kalau disuruh nge-MC di tempat kerja sekarang? Itu gimana ya? Kayaknya include. Aku juga soalnya pernah kayak gitu. Jadi kerja di toko HP bilang ya. Oh, yang kamu minjem mikrofon aku itu ya? Oh ya, itu. Yang rusak itu kan? Disuruh juga jadi MC. Ternyata fee-nya digabung sama gaji, dan gajinya itu ya gapok itu, nggak ada tambahan-tambahan apa-apa. Iya, kalau ngomong-ngomong gaji ya, ibaratnya gimana ya? Ada enggaknya ya kita ambil positifnya aja lah. Mungkin nanti siapa tahu ada yang nikahan, ini Halim MC. Ya udah, aku ngapain kan, panggil aja si Naldi. Salah ente. Iya gitu. Maksudnya itu jadi broker MC. Nanti fee-nya kan bagi. Boleh. Agensinya dia. Agensi, oke. Nah, jadi selama berapa tahun? 3 tahun lebih? Di RRI, sorry? Lebih 3 tahun. Lebih dari 3 tahun kan. Emangnya jenjangnya gimana sih kemarin Bapak? Jenjangnya itu kalau di RRI? Awalnya dari honorer ya. Dari honorer. Terus ada tes. Tes juga kita ikut tes juga. Tes pegawai. Gitu. Tes pegawai. Terus ya udah, alhamdulillah lolos sempat sebentar. Masih di situ. Wah, sebentar banget. Lolosnya ini udah
fix jadi pegawai fix tetap jadi pegawai terus sebentar. Maksudnya sebentar langsung beralih ke karir yang baru karir gitu ya. yang baru. Oke, apakah ada masalah di tempat yang lama itu? Dikupas nih ya. Oh iya, harus lah. Seperti halnya saya, masalah kalau makan nasi putih langsung buncit. Tadi aku mau bawa gorengan ke sini tapi nggak jadi. Aku lupa kalau Naldi diet kan. Oh iya. Oh, tenang, di samping Dia rumah diet saya. kan aku enggak. Enggak, kenapa aku jadi kurusan? Menyamakan Ivan. Oh, iya, jadi biar kalau boncengan nggak jumping gitu. Oke, gimana Pak? Apa ini yang tadi itu ya? Kenapa? Apakah ada something trouble gitu di tempat yang Nggak lama ada, sehingga nggak ada. memutuskan untuk keluar gitu? Nggak ada. Dan juga dukungan orang tua juga besar ya untuk kerja di tempat yang baru ini. Oke, Juga tempat yang baru ini kan BUMN ya. BUMN. Oke. BUMN. Ya sama-sama pemerintahan lah ya. Sama. Bisa, iya. Ya sama kan? Kan Oke. BUMN kan di bawah Menteri BUMN kan? Iya. Artinya BUMN. Oke. pemerintah juga lah. Mm-mm. Ya gitu, mencoba di dunia baru perbankan memang agak jomplang Ya. sama pengalaman yang udah sebelum-sebelumnya. Kan ibaratnya Beda juga sama jurusan kuliahnya ya. kalau jurusan kuliah sih sebenarnya agak masuk juga karena Ah. kita kan namanya perbankan kan bergerak di bidang pelayanan juga. Oke, Jadi ada pelayanan. komunikasi juga ke orang, ada apa namanya ya cara memasarkan produknya juga Ya, seperti betul. apa kita juga punya gitu. Ibaratnya kalau misalnya komunikasi ini universal lah, ibaratnya apa aja bisa kepake gitu loh. Oke. Gitu. Mau cari jodoh juga bisa kepake kok. Oh iya. Makanya sekarang istrinya gara-gara ilkom itu ya. Dapatnya. Menikah aja pakai komunikasi, saya terima nikahnya. Oh, bener. iya, Sebentar, tapi belum. Gue gitu. Jadi kalau Ya. ijab kabulnya mungkin beda. Saya ilmu komunikasi. Yang dulu pernah di RRI, sekarang BNI. Ini belum menjawab pertanyaan Ivan. Kenapa kamu pindah? Pindah. Iya, kenapa? Aduh, apa ya? Katanya tadi nggak ada masalah bro. Iya. Kenapa? Gak ada masalah sih. Jadi kayak apa ya lebih mencoba dunia baru aja sih. Oke. Memang ngelamar di BNI? Ngelamar. Oke. Ngelamar ya. juga dan langsung itu bukan honor, ngelamarnya bukan honor. Jadi banyak step-step yang udah dilewatin. Kalau di BNI ini kan kalau nggak salah dia itu kayak ada jalur pendidikannya juga ya. Kalau misalnya mau masuk situ. Jalur pendidikan, kalau jalur pendidikan sih awalnya Maksudnya enggak. kayak training-training gitu loh. Apakah training itu buat naik jabatan gitu atau apa itu? Itu kalau kita udah masuk. Tapi Oh, kalau udah misalnya masuk. kita masih belum masuk kemarin tuh banyak step-stepnya. Oke, Jadi ceritain dong. awal step itu penyakit step. Oh ya, salah. Step Pak. Step. Stepani. Siapa itu? Itu I Love You 3000. Jadi awalnya itu mencoba memang pas masih kerja di RRI. Dapat info kalau misalnya ada apa ya ada lowongan nih Lowongan di gitu. situ ya. Ya dan mencoba ikut mencoba ikut dan juga ada apa ya dari mungkin ya kalau misalnya dilihat kemarin tuh mungkin memang rezekinya kali ya. Oke. Udah Jadi- ngalahin berapa kandidat nih? Kan banyak tuh biasanya ngelamar situ. Infonya sih kemarin itu ratusan. Oh ratusan, Wow. oke. Ratusan orang mengecil sampai berapa step? 6 apa sampai 8 step gitu. Jadi ujung-ujungnya sisanya 6. 6 ya. Dan Iya. kamu termasuk dari 6 orang itu ya yang Alhamdulillah. terpilih buat masuk ke bank tersebut. Masuk di bank tersebut. Mantap sekali. Jadi saat itu dapat info, saat itu juga kegalauan mulai muncul. Muncul ya. Ya di saat itu juga keterima di kantor ini, di saat satu juga keterima di kantor ini dengan status yang sama. Oke. Tapi beda dong, ada perbedaan pasti ya dari nilai kontraknya kan. Salary lah pasti lah ya. Ya kalau salary. Kalau salary ya apa ya? Kalau ngomong-ngomong salary sih Ya, salary orang beda-beda lah ya. beda-beda. Selera ya. Beda-beda. Mungkin satu sisi ada plus minusnya juga lah Pak. Ya. Ibaratnya kalau misalnya di satu sini mungkin bisa dapat ini, di satu ini juga mungkin dapat ini. Oke. Sebenarnya sih adil aja, sama aja gitu loh. Tapi mungkin memang rezekinya sekarang lagi di sini aja. Oke, dan gitu. salary semakin tinggi semakin besar juga tanggung jawab ya. Benar. Oke. Apalagi sekarang zaman Covid gini semakin berat. Berat ya. Berat kenapa itu, Bro? Berat badan. Karena di rumah terus ya, WFH ya. Pak, Gitu.
banyak temen juga ya. Bukan cuma jurusan komunikasi sih. Iya. Jurusan dari kalau ekonomi memang nyambung banget. Benar. Kayak aku kan fakultas ekonomi. Ada yang pertanian, temanku ada yang perikanan. Ujung-ujungnya tuh semua ke bank sekarang. Ke bank ya? Iya, kalau nggak bank PNS. Iya. Itu. Tapi kenapa kita nggak tukeran, Pak? Kamu ekonomi, kamu masuk di jurnalis. Ini gimana sih jiwa yang tertukar? Bukan Pak, passionnya Pak. Oh gitu ya. Passionnya. Ya. Nah itu menurut kamu gimana fenomena seperti itu sekarang? Sebenarnya kalau beda jurusan sih gimana ya? Kalau misalnya passion mungkin ada juga yang kuliah di farmasi tapi ternyata dia punya passion layanan yang bagus, dia punya komunikasi yang bagus tuh nggak menutup kemungkinan juga. Jadi adapun yang mungkin yang kayak perawat, dia juga kerja di perbankan, mungkin juga dia di kuliahnya juga dia belajar bagaimana cara melayani pasien, tapi ternyata terpakai di perbankan. Jadi nggak ada, menurutku sih itu nggak ada salahnya juga sih. Mungkin kenapa bilang orang kuliah itu nggak harus sama dengan kerjaan. Ketika kita bisa settle di kerjaan itu ya kenapa enggak kan? Betul banget tuh. Dan Cinta Laura juga pernah mengatakan kalau kuliah itu untuk membangun karakter, bro. Oh setuju. Betul. Jadi nggak mesti kuliah kerjanya harus ini gitu. Nggak harus sama kayak kuliah kita gitu kerjaannya. Betul. Selain Cinta Laura, Cinta Kuya juga kemarin sulap. tidur. Gak apa-apa, itu komunikasi juga. Oh iya. Semua dalam kehidupannya butuh komunikasi. Betul sekali. Dan komunikasi yang paling ngeri Naldi sih sama jin-jin gitu dia. Dia bisa alam gaib dia. Aku tadi lihat lilin di sini. Yang hebat Ivan kebetulan ya. Oke, Pak. Kalau disuruh pilih, Sades, enakan mana? Ini kok dikupas banget ya? Oh, nggak usah pilih deh ya. Nanti takutnya mendiskriminasi yang satu dan lainnya. Pengalaman suka duka deh waktu di jurnalis sama saat sekarang masih berjalan di BNI berapa tahun udah? Jalan 5 tahun. Tuh udah lama banget ya. Itu gimana? Itu. Cerita dulu deh. Yang mana dulu nih? Yang jurnalis apa yang jurnalis dulu lah. Jurnalis. Kalau jurnalis sukanya kita banyak jurnalis itu banyak ilmu, banyak ketemu orang, banyak. Assalamualaikum, dapat duit. Ya kagak juga. Apaan Pak. sih Nal? Assalamualaikum dapat duit. Emang lu nyari sumbangan? Wah, belum tahu dia. Silakan, Pak. Barangan. Oh, selam tempel gitu ya. Oke, Pak. Enggak. Itu ibaratnya suka dukanya ya mungkin lebih ke ilmu juga. Kalau misalnya dibilang dulu mungkin masih bujangan ya. Jadi kalau misalnya apa misalnya salary segini apa segala, tapi alhamdulillah dulu benar. Itu selalu cukup aja gitu loh. Cukup aja ya. Selalu cukup masih aja. Masih bujang. Podcast pemuda bujang. Swing aja. Ya gitu. Jadi apa ya? Lebih ke ilmu. Ya. Banyak ketemu orang. Jangan gugup gitu dong, santai dong ceritanya. Ya. Terus apa lagi ya? Bukan gugup, tertekan. Tapi benar ya, ibaratnya kita kan banyak ketemu pejabat apa segala, walaupun kita ibaratnya kita nggak minta nih, ibaratnya kalau misalnya ketemu atau gimana gitu kan, kasih amplop gitu ya. Enggak, misalnya nih ya, misalnya cet makan langsung tiba-tiba ada yang bayarin gitu. Gitu. Jadi itu rezeki yang nggak diduga-duga. Link pejabat makin banyak gitu ya, Pak ya. Sebenarnya link dunia pemerintahan lah. Ya, lebih apa kekerabatannya lebih jadi. Jadi kenal. Jadi bukan ibaratnya kalau misalnya kita itu nggak jual berita. Maksudnya jual berita ini selalu yang bagus-bagus aja gitu. Bukan titipan ya. Jadi berita yang kamu bikin tuh real semua ya. Real. Nggak dibuat-buat gitu ya. Real. Jadi ya nggak ada ya tambah-tambahan gitu. Nggak ada tambah-tambahan, harus bagus. Nanti gini ya, harus gini. Ya kalau apa adanya gitu ya gitu. Karena di lapangannya kan seperti itu gitu. Meskipun radio tidak menampakkan gambar gitu kan, tapi kita harus real apa adanya. Ya. Siap. Datanya harus real ya, mantap sekali. Dukanya nggak usah. Dukanya apa tuh? Ntar aku nangis di luar. Nggak ketahuan kan hujan. Dukanya nggak usah. Kalau yang di BNI? Di BNI sukanya kalau orang bilang enak banget sih ketemu duit terus tiap hari, bajunya rapi, pakai jas gitu, pantopel, sepatunya. Gajinya banyak, Pak. Dalam benakku kamu pasti gitu, Pak Ivan. Iya, pasti kayak gitu. Gajinya banyak banget nih.
Ada cuti liburan sana sini gitu, enak banget. Bener Insta story-nya keren-keren ya. Iya. Sebenarnya apa ya, kerja di perbankan itu banyak orang ngeliat lookingnya itu karena good looking. Ya, good looking. Itu yang pertama. Good jadi boy. ngechat orang itu, oh ini orang rapi, gajinya gede dan sebagainya. Sebenarnya di situ juga tanggung jawabnya besar. Oke. Jadi tanggung jawabnya besar karena itu berhubungan dengan uang, berhubungan dengan tanggung jawab nasabah dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau misalnya tanggung jawab dan salary itu berbanding lurus lah. Oke. Jadi ketika kita apa ya, kita benar-benar mengerjakan sesuatu, ibaratnya ilmunya juga nambah, insya Allah lah jadi apa ya, jadi ya mungkin karir bisa naik juga. Alhamdulillah. Dipandang, oh nih kayaknya nih si ini nih bagus nih, ya udah deh Bagus nih kita jadiin ini MCU. udah deh kita jadiin tukang parkir aja. Lumayan. Kok malah turun jabatan, Mbak? Lumayan lo parkir outsourcing lo di mana-mana itu, Pak. Ya. Ya gitu, gitulah. Ya mungkin banyak ketemu orang juga. Kadang juga ada pejabat-pejabat, narasumber-narasumber yang dulu juga pernah di ini ketemu di kantor yang itu, kantor yang sekarang. Jadi kenal, jadi ya enak komunikasinya gitu loh. Oke, buat nawarin produk juga ya. Halo, apa kabar kamu? Kenapa kamu kalau kesana lagi? Di sini lagi dulu. Acil. Oke, Bro, kalau dukanya ada gak sih kerja di bank ini? Ya mungkin kalau duka semua perbankan aku rasa sama lah. Sama ya. Sama kalau misalnya pulang juga nggak mesti jam segitu, walaupun jam pulangnya jam segitu gitu. Ya, harusnya pulangnya jam 5 gitu, Benar. molor gitu ya. Iya, tiba-tiba jam 3 gitu. Cepet banget, Pak. Mau maju, Pak. Nyuri waktu itu. Ya enggak, maksudnya ya tiba-tiba agak lewat. Itu mungkin udah jadi hal yang biasa kali ya. Karena pekerjaan di perbankan itu ya jujur aja aku ini ngurusin kulkasnya duit. Kulkasnya duit, berangkas gitu ya. Iya, kulkasnya berangkas. Jadi Itu bisa disebut jabatan kamu apa sih? aku masih asisten kasir, Pak. Asisten Iya, kasir. asisten Tapi kasir. udah diberi tanggung jawab untuk jagain berangkas gitu ya? Atau emang udah tugasnya, tupoksinya gitu? Iya, tupoksinya itu. Oh, Jadi mengelola kas, mengatur keluar masuk uang, mengatur uang baru, uang jelek. Tanggung jawabnya keren nih. Iya, pokoknya yang berhubungan dengan Bank Indonesia banyak deh. Oh gitu. Asuransi banyak deh. Kayak tanggung jawabnya berat karena berhubungan dengan fisik uang. Oke, betul. Fisik uang, jadi ya memang setiap hari harus diperiksa, setiap hari harus ini. Jadi ya dukanya itu. Dukanya meskipun kita kadang kita nggak tahu apa ya selisih itu mungkin ada gitu ya ibaratnya, tapi kan kita pasti punya solusi lah ibaratnya. Dukanya di situ. Kadang kita ya makanya kita harus lebih hati-hati. Dukanya itu lebih ke aware lah ibaratnya, hati-hati sama pekerjaan. Karena dukanya kalau sudah itu kejadian bakal jadi duka deh. Iya, betul sekali. Iya, Nomboknya ya. Nombok Jadi duka ya. Pernah nombok? Pernah. Berapa ratus ribu, Pak? Pasti. Paling tinggi berapa, Pak? Kalau nombok, langsung Pak? paling tinggi. Selisih, Pak. Iya. Selisih sampai sekarang 1,5 juta. Idi. Itu paling tinggi ya Paling menurut kamu ya? Idi. Itu aku pribadi. Oh, pribadi. Kalau yang lain kan beda-beda ya biasanya ya? Ya, itu bukan waktu aku jadi asisten kasir, Pak. Itu waktu aku masih jadi teller. Oh, teller. Oke. Waktu aku masih jadi Awalnya teller dan Habis itu minum dia teller ya? Wah, lo apa? Sebelum lagi bersama gue. apaan sih? Ya gitu. Jadi kayak apa ya? Ya dukanya itu. Jadi meskipun kita udah kerja benar apa segala, kita namanya manusia ya, ibaratnya pasti ada hilap juga ya. Pasti ada hilap. Tapi hilap ngambil jangan. Wah, betul. Emang ada itu maling namanya. emang ada aja yang nilep gitu, Pak, pegawai. Kalau nilep enggak. Kalau nilep enggak. Tapi kalau misalnya salah hitung ya gitu mungkin ya. salah hitung, salah saat nasabah nerima, saat nerima uang nasabah atau gimana ya, kadang ya mungkin ya begitulah, kadang selisih 1 lembar, uang palsu itu banyak banget. Oh my god. Apalagi mereka kan ada 2 cara ya, kalau ngitung uang itu pakai mesin dulu baru dihitung manual gitu ya, Bro. Iya, dihitung manual itu kalau misalnya kayak uang-uang kecil tuh kan yang lusuh-lusuh udah butek-butek tuh udah nggak bisa lagi pakai. Nggak bisa dikocok pakai mesin gitu ya. Nggak bisa pakai mesin, apalagi uang logam kan. Kok gimana? Bisa, Pak.
logam Pak. Masukin mesin dingdong aja Pak. Lempar juga pakai apa ya? Gitu ya. Ya gitu, dukanya karena kita kerja, kita tanggung jawab sendiri. Oke, kita juga podcastan ini ngomong-ngomong kita disponsori sama Kopi Estimasi ya. Estimasi. Kita sambil ngopi dan ini punyanya Bapak Halim juga. Iya. Pak, kekurangan uang kah, Pak? New normal kah Pak? Pandemi kah? Kenapa nih Pak harus memutuskan untuk berwirausaha apalagi sekarang bikin kopi dalam kemasan kayak gini? Iya. Kenapa ini? Alasannya apa ini? Kocok dulu Ibu busa. Ya awalnya tertarik sama temen-temen yang kerja sebagai barista. Oke. Lihat-lihat YouTube kayaknya asik nih kita ngeracik-racik. Oh gitu. Tapi kamu doyan minum kopi kan awalnya? Doyan. Awalnya itu ya itu tadi senang lihat teman kok Kerasik asik kopi banget, gitu ya. tapi kok aku rasa dan kebetulan aku tuh dapat inspirasi dari barista ini. Oke. Itu adalah ex security office boy BNI. Wow. Oh dia mantan security Mantan gitu security, mantan OB, baru terus dia security. Habis dari security dia ikut event kopi. Oh, event kopi. Event kopi terus dia juara berapa? Juara 1 di kategori kopi aren. Keren. Sesamarinda. Jadi gitu. kayak apa ya, kayak ini orang kok bisa sih bikin kopi enak gini. Kenapa aku nggak bisa gitu loh? Kenapa aku pengen coba gitu loh. Iya. Namanya siapa, Pak? Namanya Marius. Oke, kita panggilkan Pak Marius. Yeay. Oh, Mana dia jebak banjir. Oke. masih kerja. Nggak jadi. Cerita mau. Nggak Gitu. jadi. Jadi kayak apa ya, dapat inspirasi. Ini orang kok enak banget. Kamu gini-gini kok bisa menang gitu. Iya. Ngeremehin nih. Kamu gini kok bisa menang. Enggak, maksudnya kamu kok hebat banget gitu. Ibaratnya kok bisa menang, padahal kan ibaratnya basicnya di bank. Terus pekerjaannya di bank juga sama kayak aku. Kenapa aku nggak bisa gitu loh. Jadi kayak awalnya tuh kayak coba aja, ya udah deh. Aku coba bikin pertama itu jadi berhubung. Ini cerita sedikit ya kenapa awalnya jualan. Ya nggak apa ya, memang harus cerita. Kita harus mendengarkan ini. Iya, panjangin aja, masih cukup kok harddisknya. Awalnya jualan itu jadi selama pandemi ini. Ya. Kantor itu setelah bulan Juni. Sorry, sebelum bulan Juni itu kita selalu disuplai makanan. Oke. Sama kantor. Maksudnya dapat makan siang gratis dapat gitu makan ya. siang gratis, kita nggak boleh keluar, kita pokoknya nggak boleh berhubungan dengan orang luar lah. Oke. Kalau yang udah nikah gimana? Oh bukan, maksudnya kalau bisa jangan sering-sering keluar. Oh iya. Ditahan bro, ditahan. Iya. Makan kan? Iya makan, maksudnya jangan makan keluar dulu gitu loh. Setelah bulan Juni kemarin, jadi teman-teman tuh bikin inisiatif. Kenapa kita nggak bikin grup dalam kantor yang isinya pegawai yang punya jualan? Oh boleh. Oh gitu. Asal tidak mengganggu jam kerja ya. Jam kerja dan pekerjaan kantor. Itu udah komitmen banget. Jadi jangan diganggu. Grup itu dibuat. Dan ternyata banyak banget orang-orang yang punya kreasi makanan di situ. Itu atas persetujuan dari pimpinan juga kah atau memang cuma kawan-kawan aja nih kawan-kawan aja inisiatif. Jadi di situ ada jual makan siang, di situ ada jual sarapan, di situ ada jual ini. Dan ternyata belum ada yang jual minuman. Oh gitu ya. Dan kamu melihat peluang itu ya? Iya. Awalnya kamu jual jus ya? Pop es. Kirain di open BO Pak. Waduh. Belanja online. Jadi gitu. Terus muncullah ide itu dan mikir gak harus buka toko, gak harus buka warung. Betul. Pertama coba jual 10 botol, alhamdulillah sold out. Besoknya itu dibawa ke kantor. Bawa ke kantor, sold out. Besoknya coba bawa 15, bawa 20 sold out. Dan ada yang request, kenapa sih Kopi Estimasi nggak bikin varian lain? Oh gitu. Emang kemarin itu variannya cuma beberapa biji aja? Cuma kopi aren sama kopi susu. Dua pilihan aja. Pilihan itu. Terus ada yang nggak bisa minum kopi kan, pasti kan? Ada yang nggak bisa minum kopi, terus aku inisiatif, aku cuma ngomong gini,
kalau aku bikin Thai tea ada yang mau nggak? Sawadekap. Oh, sawadekap, papaplay, kapuna. Dan ternyata apa, Bro? Dan ternyata antusiasnya tinggi banget. Oke. Nah, dan aku ibaratnya bukan menghancurkan harga atau gimana, tapi aku lebih ke terjangkau dulu. Oke. Terjangkau dulu, terus rasanya rasa umum. Jadi bukan kopi yang keras, bukan kopi yang pahit, yang apa segala gitu, yang ala-ala kafe gitu. Jadi masih balance lah sama lidah orang umum Indonesia kan. Jadi kayak cukup aja. Dan akhirnya aku coba bikin Thai tea, produk Thai tea. Alhamdulillah sold out juga. Iya, jadi kayak kalau yang nggak bisa minum kopi, ini aku punya teh nih gitu. Jadi ya udah untuk sementara ini aku 2 itu dulu. Jadi udah muncul tuh teman-teman yang ngajakin join, coba kita buka kedai dong gini. Asik. Ya udah mulai. Terus respon kamu setelah ditanya itu? Sebenarnya pengen juga buka, tapi berhubung pekerjaan kantor juga jamnya agak crowded gitu ya. Terus habis itu nggak ada yang ngurus juga kalau misalnya ini. Jadi kan ini kan kalau misalnya kopi sama teh ini kan berarti bikin sendiri di rumah, jam ekstra udah pasti kan ibaratnya pulang kantor dan menyiapin bahan, membuat, mengolah, diputar, dicelupin, asik. Dijilat, trot. Wow, enak itu. Kopi, Pak. Kopi. Oke. Gitu. Jadi bilang nanti dulu deh, apalagi COVID kayak gini kan. Kita kalau bisa jangan kumpulin orang dulu deh. Mending ngumpul sama istri ya. Iya betul. Ada juga yang ngajakin di Citra, ada juga yang ngajakin di tempat lain. Nah, ini aku punya toko nih. Ya udah Lim, kamu buka di tempatku aja gini gitu. Jadi nanti dulu deh, soalnya masih zaman kayak gini. Terus kan berarti kalau kayak gini kan kita modalnya juga nggak terlalu gede. Masih balance, kita juga masih konteksnya masih usaha sampingan. Bukan utama ya. Bukan utama. Jadi kalau misalnya mau jadikan pekerjaan utama, nanti jatuhnya pekerjaan yang utama terbengkalai. Betul. Jadi berusaha membalancekan itu. Kecuali kamu merelakan salah satunya, apakah yang utama ini keluar terus menggeluti passion mungkin ya. Siapa tahu kan? Iya, itu harus mental ngeri banget. Iya, mentalnya harus kuat ya memang. Bisa dimarahin istri saya. Pak, tadi apakah kopi ini cuma kamu bawa di kalangan teman-teman di BNI saja? Atau dijual di luar juga ya? Atau kamu ada titip kemana gitu? Ada titip. Di mana? Ada titip. Sekarang besar udah sekali ya? Sekarang udah masih 3 tempat sih. Oh, sebutin dong. Masih 3 tempat. Itu yang pertama di seberang, di Samarinda seberang itu ada di warung sarapan, itu namanya apa ya? Warung Do Not Coffee sih, dia namanya Do Not gitu. Ya, tapi itu rame banget kalau udah pagi. Orang-orang itu di sebelah kantor kearsipan kalau nggak salah, sebelum kejaksaan di seberang ya. Samarinda seberang itu baru berjalan 2 minggu ini. Alhamdulillah juga responnya gimana? Responnya luar biasa juga. Terus di salah satu koperasi perbankan BUMN juga. Sebutin gak nih? Sebutin dong. Kita kan sekaligus promosi juga kan. Bebas Pak. Bebas aja. Ini akan insya Allah menjadi amal jariah buat Ivan dan Aldi. Amin ya. Silakan hubungi 08 sekian. Di koperasi BRI cabang utama Samarinda. Alamatnya di mana tuh? Di sebelah kantor pos ini apa jalan? Gajah Mada. Gajah Mada di situ. Iya. Kalau itu kalau misalnya ada nasabah BRI yang lagi nunggu lama, bisa koperasi dapatin tuh kopi estimasi. Di sana stok berapa ini kalau boleh tahu? Kalau stok mungkin nggak terlalu banyak juga ya. Jadi kan masih awal. Lebih dari 20 kah? Enggak. Oh, cuma 3 botol ya? Enggak. Dikit amat Pak. Paling range-nya 10 sampai 15 lah. 10 sampai 15. Dari 15 itu ada campuran antara kopi dan Thai tea kan? Pasti di mix. Jadi nah, yang pertama kenapa aku naruhnya dikit? Itu biar lakuin cepet kah? Kopiku ini nggak pakai pengawet. Oh iya, jadi nggak bisa bertahan lama gitu ya? Maksimal itu cuma 5 hari lah. Oh 5 hari ya? 5 hari Okay. itu kondisi kulkas hidup.
Jadi kalau tidak dimasukkan ke kulkas gimana? Kalau nggak masukkan ke kulkas nggak bisa. Diambil orang. Sehari aja ya berarti ya? Ya maksimal 2 hari lah. 2 hari, 2 hari. Jadi memang aku konteksnya itu aku tanyain dulu kulkasnya hidup siang malam nggak. Jadi kalau misalnya ini siang malam aku taruh di sini mungkin nanti 5 hari. Jadi range-nya itu aku bikin di hari Senin, titip di hari Senin, di hari Jumat dan pas 5 hari jadi aku tarikin. Oke. Satu tempat lagi di mana? Di Citra Niaga. Wow. Citra Niaga, tempatnya kopi-kopi dan paha-paha gitu. Ayam kan, oke. Di Pecel Kita, Pak pasti tahu lah Pecel Kita. Pasti tahu Pecel Kita itu. Kayaknya pernah makan di situ, cuma nggak tahu nama warungnya gitu. Nanti boleh kita kesana ya. Boleh. Tapi pas rada sepi. Iya. Jangan malam ini ya. Malam ini pasti rame. Kagak, dia nggak buka malam. Dia buat sarapan. Buka malam ya. Sarapan. Dia tuh tulisannya hari Minggu gratis. Iya, tapi nggak buka. Itu teknik marketing, Pak. Iya, jadi Pecel Kita ex kopi estimasi gitu kan. Jadi featuring gitu ya. Iya, di situ juga banyak orang makan siang. Kadang juga orang-orang yang mau sholat di Masjid Raya biasanya juga makan di situ. Jadi alhamdulillah lah ada aja gitu loh ibaratnya gitu. Gitu yang laku juga ya? Laku juga. Oke. Dan selama ini udah meraup keuntungan berapa itu, Pak? Kalau kotornya lah, sebelum dipotong sama bahan baku dan lain sebagainya. Selain pikirannya Ivan ya kotor. Kalau kotor sebelum beli bahan 1 minggu. 1 minggu mungkin 1 juta ada ya. Oh my god. Range-nya 700 sampai 1 juta maksimal lah. Itu kalau kita belum beli bahan. Ya? Itu kalau kita nggak beli bahan. Tapi kalau beli bahan yang bersihnya paling ya 600-700. Ya sekitaran segitulah. Oke. Totally sebulan 2 jutaan lah dapat ya. Alhamdulillah. Ya berhenti aja kerja, Pak. Hah? Berhenti aja kerja. Beda Pak, gaji dia kan kalau BUMN kan lebih tinggi juga. Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah mungkin yang teman-teman karyawan yang punya gaji bulanan, mungkin di zaman-zaman seperti ini tuh mesti coba deh yang namanya dagang. Yes, betul sekali. Kita bisa ngerasain selain gaji bulanan uang masuk tuh luar biasa. Oh, beda ya? Beda. Dapat uang dari gini, pekerjaan utama sama yang sampingan dagang ini. Setiap udah deh yang punya gaji bulanan pasti udah tahu deh, aku ntar tanggal segini aku gajian, aku nanti beli ini, aku bayar ini udah sampai habis. Oke. Tapi ketika kita juga punya fashion seperti itu dan habis seperti itu kita punya dagangan dan alhamdulillah ilmu komunikasi terpakai di sini. Jadi kayak gimana ya? Kayak sambil menyelam minum air gitu ya. Minum kopi dong kan. Minum kopi. Estimasi. Jadi kerjanya dapat, kuliahnya dapat, dagangnya juga dapat. Betul. Jadi kayak ngerasa walaupun masuknya cuma ya 10.000, 15.000, 10.000, 15.000, tapi alhamdulillah kekumpul dikit-dikit gitu loh. Continue tapi terkumpulnya ya. Continue. Mantap. Berkah orang jualan lah ya. Nah, itu berkahnya orang jualan, Bro. Benar. Karena di dalam agama kita Islam ya, ibaratnya 10 pintu rezeki itu 9-nya dari dagang. Masya Allah. Dan kata ibu aku, orang yang jualan dagang itu tuh insya Allah berkah karena ngasih minum atau makan orang. Benar. Apalagi mau kurang lebih, Pak. Iya. Betul. Kan jadi darah daging loh. Benar. Ya. Intinya kita jujur dalam jualan. Setuju. Dan bahan-bahan yang kita pakai juga berkualitas gitu. Halal juga tidak membahayakan orang. Terus, kamu kopi asli ya tapi ya? Asli. Biji. Oh. Nah, ngomong-ngomong itu kan dalam bentuk biji. Ngebagi waktunya gimana? Kamu kan selain biji kamu dimain-mainin, biji kopinya dimainin pakai grinder apa, Pak? Ya, gitu ya. Iya, dia kayaknya udah beli bubuk, Pak. Oh. Kalau ke biji lagi banyak waktu yang terbuang lagi tuh. Iya, itu udah di roasting, udah di grinder. Oke. Tapi biji kopinya biji kopi pilihan. Ya, nah gitu. Ngebagi waktunya kapan? Kamu lo kerja, pulang capek. Belum lagi ngurus anak istri. Iya, belum lagi main sama istri. Iya, maksudnya main sama terbalik dong, main sama anaknya. Oh iya. Baru main sama istrinya. Oke, lanjut, Pak. Kan sekarang kan istri 2 anak 1. Istri 1 anak 2. Oke, kebalik ya. Mohon maaf. Ngebagi waktunya itu sepulang kerja aku beli bahan. Itu kalau sudah kondisi bahan habis ya.
pulang kerja aku beli bahan, nanti tunggu anak tidur aku baru kerja. Jam berapa tuh? Gitu. Di atas jam 10. Ya Allah. Lembur coy. Pak. Di atas jam 10. Jadi sistem kopinya ini sama kayak Thai tea itu aku bikin dulu malam, kan kondisi panas, nggak mungkin aku masukin botol kan. Ya, betul. Ibaratnya harus didinginin dulu, entar subuh baru aku packing. Jam berapa tuh kamu packingnya? Jam setelah sholat subuh lah. Oke. Oke. Berarti waktu tidur lumayan terpotong ya? Iya, lumayan terpotong karena aku mikir ketika kita mau dapat lebih, kita juga harus effort lebih. Wah, setuju saya ya. Setuju. Harus ada pengorbanan. Iya. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Iya. Oke. Keren. Cerita panjang lebar sangat-sangat menginspirasi sekali ya. Oke. Kasih tahu dulu dong. IG-nya di mana? Ya IG-nya. IG pribadi sama estimasi kopi deh. Siapa tahu ada yang mau joinan. Mau joinan gitu ya, mau beli gitu, mau pesan. Kalau IG di @kopiestimasi. Oke. IG @kopiestimasi, aku sendiri @halimazmi. Ya. Pakai Y ujungnya, jangan pakai I. Oke, jadi silakan buat para ladies, silakan aja DM ya. Enggak, sama yang cowok-cowok juga, Pak. Men juga, men. Ya, mudah-mudahan Bapak tetap sehat selalu ya di tengah Covid ini. Ya. Amin. Dan juga walaupun jam tidur terganggu, terkurangi ya gara-gara sampingan ini, tapi sampingan yang bikin nikmat ini. Iya, tambahan soalnya. Alhamdulillah lah. Jadi kalau orang bilang ya mohon maaf ya, ibaratnya kita kan kerja di bank, good looking apa segala gitu, itu pasti orang-orang bertanya tuh, Lim, kamu udah kerja di bank kok ngapain lagi jualan? Pasti. Nah itu tuh mindset. Emang kurang gitu ya? Iya, pasti orang tuh ngomong kayak gitu. Jawab dong. Emang iya, ngapa masalah? Ya ibaratnya kalau misalnya kayak namanya manusia ya, pasti nggak ada puasnya. Setuju. Kalau aku pribadi sih, aku suka. Yes. Aku lakuin, alhamdulillah jadi berkah dan juga jadi tambahan. Oke, sip. Kalau begitu kita mau main basket dulu sama Halim habis ini. Betul sekali ya. Sambil minum aku kopi mau masing. ngasah 3 point aku. Wih, kalau aku cuy 3 point tapi jarak 1 meter. Di dalam dunia pembasketan apa? Jadi kacung sayanya ya. Ambil bola ya. Oke, kalau gitu saya Naldi Arfanda. Ivan Nesar juga bintang tamu kita Abdul Halim Azmi. Pamit di podcast Pemuda Lajang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.